Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai-sampai kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya, yaitu menghitung nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan dan suri tauladan dari beliau, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu masih dalam ngaji tafsir Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang selanjutnya adalah apakah makmum juga berkewajiban membaca Al-Fatihah. Mengenai hal ini terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, setiap makmum tetap berkewajiban membaca Al-Fatihah sebagaimana imam. Hal itu didasarkan pada keumuman hadis di atas, yaitu hadis yang kemarin sudah kita baca. Pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah atau surat lainnya bagi makmum sama sekali, baik dalam sholat jahr, yaitu bacaan yang dikeraskan, maupun sholat syir yang tidak dikeraskan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraatun." Barang siapa sholat bersama seorang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum juga. Namun hadis ini memiliki kelemahan dalam isnadnya dan diriwayatkan Imam Malik dari Wahab bin Kaisan dari Jabir, juga diriwayatkan dari beberapa jalan, namun tidak satupun yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang ketiga, Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum dalam sholat sir, yaitu yang tidak dikeraskan bacaannya, dan tidak wajib baginya membaca dalam sholat jahr. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbaru fa idza qara'a fa ansitu fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Artinya, sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Jika ia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Dan jika ia membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, fa'idha qara'a, dan apabila imam membaca, fa'amsitu, maka diamlah, simaklah. Hadis riwayat. Hadis ini panjang, jadi itu ringkasnya bahwa jika imam membaca Al-Fatihah atau surat, maka kita diperintahkan untuk menyimak atau diam.
Demikian pula diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan yaitu Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah yang berasal dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam membaca yaitu baik Al-Fatihah maupun surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh Muslim bin Hajjaj. Kedua hadis di atas menunjukkan kesohihan pendapat ini yang merupakan qaulun qadim atau pendapat lama dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi di dalam qaul qadim atau pendapat pertama di dalam pendapat Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulun jadid, pendapat yang terbaru. Nah, pendapat yang lama ini menyatakan bahwa hadis itu sahih, dan maksud dari pengangkatan masalah-masalah tersebut di sini adalah untuk menjelaskan hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan surat Al-Fatihah dan tidak berkenaan dengan surat-surat lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya adalah tafsir tentang isti'adzah atau ta'awud, isti'adzah dan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun." Surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Jika kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya, yaitu kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masyhur menurut jumhur ulama bahwa isti'adzah dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan syaitan. Menurut mereka, ayat yang berbunyi fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, jika kamu hendak membaca Al-Quran maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Atau jika kamu hendak membaca Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya jika kamu hendak membaca sebagaimana firman Allah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum. Jika kamu hendak mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu, dan ayat seterusnya. Surat Al-Maidah ayat 6. Artinya jika kalian bermaksud mendirikan sholat. Artinya jika kita ayat tersebut dipersamakan, dikiaskan dengan ayat tentang wudhu. Jika mau sholat maka berwudulah. Sama ketika jika mau membaca Al-Quran maka hendaklah membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penafsiran seperti itu didasarkan pada beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mendirikan sholat malam, maka beliau membuka sholatnya dan bertakbir seraya mengucapkan Subhanaka Allahumma Rabbana, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabarukasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, thumma yaqulu la ilaha illallah thalathan, thumma yaqulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, maha agung namamu dan maha tinggi kemuliaanmu. Tidak ada ilah yang hak melainkan Engkau. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang artinya aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui
dari syaitan yang terkutuk, dari godaan, tiupan, dan hembusannya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh 4 penyusun kitab As-Sunan, dari riwayat Ja'far bin Sulaiman, dari Ali bin Ali Ar-Rifai. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling masyhur dalam masalah ini. Dan kata al-hams ditafsirkan sebagai cekikan atau sampai mati, an-naf sebagai kesombongan, dan an-nafs sebagai syair. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu an, ia berkata, ada 2 orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah SAW, sedang kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela lainnya dalam keadaan marah dengan wajah yang merah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mengajarkan suatu kalimat yang jika ia mengucapkannya niscaya akan hilang semua yang dirasakannya itu. Jika ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, tidaklah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Orang itu menyahut, sesungguhnya aku bukanlah orang yang tidak waras. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai melalui beberapa jalur sanad dari Al-Amash. Catatan, jumhur ulama berpendapat bahwa isti'adzah itu sunnah hukumnya dan bukan suatu kewajiban, sehingga berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya ia tidak membaca ta'awudz dalam mengerjakan sholat. Yang kedua, dalam kitab Al-Imla, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dianjurkan membaca ta'awudz dengan jahar, tetapi jika dibaca dengan syair juga tidak apa-apa. Sedangkan dalam kitab Al-Um beliau mengatakan diberikan pilihan, boleh membaca ta'awudz, boleh juga tidak. Dan jika orang yang memohon perlindungan itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka cukuplah baginya. 3. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, ta'awudz itu dibaca dalam sholat untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa ta'awudz itu justru dibaca untuk sholat. Berdasarkan hal ini, maka seorang makmum hendaklah membaca ta'awudz dalam sholat id setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca takbir id. Dan menurut jumhur ulama, ta'awudz itu dibaca setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran. Di antara manfaat ta'awudz adalah untuk menyucikan dan mengharumkan mulut dari kata-kata yang tidak mengandung faedah dan buruk. Ta'awudz ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah, artinya memohon pertolongan kepada Allah sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaan Allah, kelemahan dirinya sebagai hamba dan tidak keberdayaannya dalam melawan musuh yang sesungguhnya, yaitu syaitan yang bersifat batiniah, yang tak seorang pun mampu menolak dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakilah. Quran surat Al-Isra. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabb-mu sebagai penjaga. Dan para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah, yang berasal dari kalangan manusia, maka ia meninggal sebagai syahid. Barang siapa yang dibunuh oleh musuh yang bersifat batiniah, maka sebagai torit. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh batiniah atau syaitan,
maka ia tertipu atau menanggung dosa. Karena syaitan dapat melihat manusia sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Maka ia memohon perlindungan kepada Rob yang melihat syaitan sedang syaitan itu tidak melihatnya. Jadi itulah manfaat dari ta'awud dan beberapa pendapat ulama terkait dengan bacaan ta'awud pada waktu sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan masih diberi kesempatan di waktu yang lain untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Fatihah, yaitu akan insya Allah kalau masih ada waktu akan kita lanjutkan dengan pengertian isti'adah atau ta'awud. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.